Ini kali pertama mereka menjadi orang tua, dan ini kali pertama juga aku menjadi seorang anak. Jadi di sisa perjalanan kamu gak pernah memusingkan rasa sakit kamu. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang hidup, warna, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Begitu masuk judul, kenapa kamu klik video ini? Tertarik ya? We are not kids anymore. Kita bukan anak kecil lagi. Iyalah Biru, apa sih maksud judulnya? Udah jelas-jelas aku bukan anak kecil lagi. Udah jelas-jelas usiaku sedewasa ini. Entah rentang usia kamu saat ini menonton di usia berapa. Mungkin ada yang menonton di usia belasan tahun, atau 17 tahun, 20 tahun, atau pertengahan ke 30, atau 30-an lebih, 40 lebih, atau bahkan sampai 50-60. Biru gak tahu. Tapi menurut Biru, pasti banyak di antara kalian yang lagi dalam quarter life crisis, atau mungkin orang-orang dalam fase pertumbuhan. Karena we are not kids anymore adalah cerita tentang kita yang udah lagi gak diperlakukan sebagai anak kecil. Karena menurut mereka kita udah dewasa. We are not kids anymore. Kita bukan anak kecil lagi karena sekarang orang tua kita sudah menceritakan tentang permasalahan mereka. Dan kita menyembunyikan perasaan kita. Oh, ternyata kita udah bukan anak kecil lagi ya? Pernah gak kalian merasakan fase itu? Jadi, suatu kalimat yang kamu ucapkan ke diri kamu sendiri, dan itu membuat kamu sadar kalau ternyata aku udah bukan anak kecil lagi. Ketika pelan-pelan orang-orang sekitar aku pembicaraannya udah bukan lagi tentang sekolah, udah bukan lagi tentang PR yang kesusahan, udah bukan lagi tentang gimana mainan mereka yang rusak itu harus dibenerin, atau gimana caranya main puzzle. Oh, ternyata bahasannya udah tentang ekonomi ya sekarang. Apa sih makroekonomi politik ini? Kenapa sih bahasannya harus tentang isu-isu mental? Duh, ini korban apa lagi? Kenapa kayak gini sih dunia? Ternyata kita udah diajak berpikir ya. Oh, ternyata aku udah gak diajak lagi berpikir tentang hal-hal yang biasa ya. Masalah dunia ternyata banyak banget sih. Biru sadarnya adalah ketika Biru mulai bertemu dengan banyak orang, dan perlahan-lahan orang-orang satu dengan orang-orang yang lainnya mulai bercakap. Kamu udah besar ya sekarang? Wah, udah anak gadis nih sekarang. Emang dulu aku apa? Dulu Biru sempat mikir gitu. Kenapa mereka bilang gitu ya? Oh, ternyata aku udah sedewasa itu buat mereka. Ternyata karena bahasanku udah beda kali ya. We are not kids anymore. Kita udah bukan anak kecil lagi yang nungguin ketika THR. Bahkan sekarang kita yang ngasih THR ke mereka. We are not kids anymore. Ketika dulu misalnya kamu ngedapetin angpau Imlek, sekarang udah bukan lagi ngedapetin angpau Imlek. Kamu yang harus ngasih angpau Imleknya. We are not kids anymore. Ketika mungkin ayah kamu menceritakan tentang rindunya ke ibu kamu, tentang betapa indahnya masa-masa mereka dulu, tentang masa-masa yang ingin diulangi sama ayahmu, tentang betapa tidak menyesalnya dia menikahi ibumu. Terus kamu gak bisa nangis. Kamu gak bisa nangis karena kamu tahu ayahmu sebegitu sedihnya ketika dia bernostalgia tentang ibumu. Kamu tahan tangisan kamu. Kamu cuma bisa diem sambil kamu coba untuk nyeka air mata kamu, karena kamu tahu kamu juga kangen sama ibumu. Tapi kamu gak pernah bisa ngeluarin air mata kamu di depan ayahmu. Kamu gak bisa ngeluarin air mata ke orang yang bahkan mencurahkan tentang kerinduannya sama kamu, sekalipun kamu rindu banget sama sosok ibumu. Karena dunia harus tetap tahu kalau aku baik-baik aja sekalipun aku hancur. Pikiranmu seperti itu. Di titik ketika kamu udah gak berani lagi ceritain masalah kamu sama ibu, karena ibu juga nyeritain masalahnya ke aku. Ibu juga ceritain tentang betapa gak enaknya dia diperlakukan sama orang-orang sekitarnya. Ibu ceritain tentang betapa keras hidupnya dulu. Ibu ceritain tentang masa depan yang dia inginkan. Ibu ceritain tentang semua ekspektasi yang ibu inginkan. Terus kamu gak pernah bisa untuk ceritain masalah kamu. Karena buat kamu menjadi gak adil ketika ibu dengan segala perjuangannya, ketika ibu dengan segala bebannya harus mendengarkan beragam beban yang aku punya. Oh, we are not kids anymore. Di titik aku udah gak berani lagi menceritakan apapun ke ibuku, bukan karena aku gak mau, tapi karena aku tahu yang mereka tanggung bisa jadi lebih besar daripada aku. Oh, we are not kids anymore. Aku gak mau nambah lagi beban beratku ke ibu. Cukup aku yang pendam sendiri meskipun itu berat. Dalam hati sebenarnya kita masih pengen banget ketawa-tawa. Masih pengen banget jadi anak kecil yang gak perlu lagi mikirin tentang masalah-masalah hidup, masalah-masalah yang sekitar kita, masalah percintaan, masalah persahabatan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Banyak banget ya masalah kita. Aku masih pengen banget balik ke masa-masa orang tuaku yang hibur aku. Aku masih pengen banget ketika aku nangis-nangis datang-datang ke mereka, aku pengen dipeluk. Terus aku bilang, aku gak suka karena aku dijahatin sama ini. Terus orang tua kamu datang berusaha membereskan masalah kamu, membela kamu. Bayangin gak betapa menyenangkannya hidup seperti itu? Oh iya ya, ternyata dalam hidup ini masih ada yang bela aku. Dulu kan ibaratnya aku yang nambah-nambahin masalah orang tuaku. Sekarang masa setelah aku sudah sedewasa ini, setelah mereka menganggap aku dewasa dengan mereka menceritakan semua masalah hidup mereka, masa aku juga harus ceritain sama beban aku ke mereka? Iya, aku pengen juga nyeritain semuanya itu. Bukan karena aku pilih kasih, bukan karena aku gak pengen kok ceritain, aku pengen ceritain sama mereka. Tapi kalau aku ceritain lagi, aku cuma akan nambah beban buat keluargaku. Tapi yang paling menyeramkannya adalah mereka sebagai keluarga gak pernah tahu sekeras apa aku berjuang karena aku gak pernah ceritain prosesku ke mereka. Tapi mereka
selalu tahu bahwa anaknya itu hidupnya happy-happy aja, anaknya senang-senang aja, karirnya lancar-lancar aja. Mereka tahu tentang betapa bahagianya hidup aku, karena mereka tidak pernah mendengarkan sisi menyeramkan dalam hidup aku. Mereka akhirnya gak pernah tahu tentang betapa kejamnya dunia sama kamu, karena kamu ngerasa kamu udah dewasa. We are not kids anymore. Kita udah bukan anak kecil lagi yang diperlakukan seperti bayi, yang diperlakukan apapun yang kita mau dituruti. We are not kids anymore. Dengan zaman yang jauh lebih susah, dengan tantangan yang jauh lebih banyak, dengan kita yang sekarang sudah diperhadapkan menjadi orang tua, yang sangat mungkin pada generasi kita sudah banyak yang menjadi orang tua, betul? Yang sudah mulai banyak memulai kehidupan baru. Tapi kamu akhirnya cuma bisa mendem itu. Kamu capek, secapek-capeknya kamu tetap harus mendem itu. Karena kalaupun kamu capek, kamu merasa mereka akan jauh lebih capek. Mereka udah mendem itu bertahun-tahun, supaya aku, sebagai orang yang mereka anggap sebagai anak yang udah dewasa, akhirnya mereka bisa ajak sebagai teman curhat. Ternyata dulu beban yang ibu tanggung dan juga ayah tanggung seberat ini ya. Ibu pasti kasih tahu aku karena ibu ngerasa aku udah dewasa. Aku udah ngerti percakapan mereka. Padahal kita masih shock, kita masih labil, kita masih kaget. Hah? What happened? Kenapa sekarang semuanya kejadiannya sebegitu cepat? Kenapa kok tiba-tiba aku diperhadapkan dengan masalah-masalah mereka? Aku harus menjadi orang dewasa bahkan sebelum waktuku. Aku sudah harus mendengarkan banyak kisah yang sepertinya untuk umurku terlalu muda untuk aku dengarkan. Terus akhirnya dari banyak kisah itu, kamu mungkin pernah bertanya sedikit banyak, ibu pernah nggak ya menyesal menikah sama ayahku? Atau kebalikannya? Atau kamu juga pernah punya pertanyaan, mereka sebagai orang tua sedih nggak ya punya anak yang seperti aku? Karena pas dengerin cerita ibu, kamu juga nahan nangis juga. Pas kamu dengerin ceritanya ayah, kamu juga melakukan hal yang sama. Bahkan sekarang kamu udah dari fase kamu ngajarin ibu. Bukan ibu lagi yang ngajarin kamu. Kamu yang sekarang harus kasih tahu ibu, Bu, kalau yang seperti ini malah nanti akhirnya bakal melukai ibu. Lebih baik ibu kayak gini. Kalau nanti ujungnya nyakitin ibu, kan aku juga yang sedih. Kita semua sedih loh dengan langkah yang ibu ambil. Aku gak akan pernah tega. Aku gak akan pernah sampai hati untuk sampai kayak gitu. On my silent days, aku masih berharap aku bisa lari ke ibuku, ke ayahku. Aku bisa ceritain semua masalahku. But who cares? Di dunia yang kita udah gak peduli lagi tentang rasa sakit kita lebih peduli lagi tentang rasa sakit mereka. Kamu pernah ngerasain itu? We are not kids anymore. I keep it all inside. Because I realized that I'm not longer kids anymore. I'm not the kids who wait for my parents come to home. Tapi sekarang, aku bukan lagi anak yang nungguin orang tuaku pulang. Tapi aku adalah anak yang ditunggu sama orang tuaku pulang. Karena aku sudah berjarak dengan mereka. I realized that kita masih struggling dengan kehidupan kita. Kita masih berusaha menstabilkan diri kita. Tapi orang tua kita tetap beranjak umurnya. Mereka dengan segala permasalahan mereka, kita dengan segala permasalahan kita. Kita didewasakan dengan keadaan, mereka juga sama. Ini kali pertama mereka menjadi orang tua, dan ini kali pertama juga aku menjadi seorang anak. Jadi di sisa perjalanan kamu gak pernah memusingkan rasa sakit kamu. Kamu cuma bilang dan kamu sangat mungkin berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak peduli sama rasa sakitku lagi sekarang. Tapi boleh gak tolong, supaya aku punya kesempatan untuk ngebanggain orang tuaku di sisa kehidupan mereka. You just wipe your own tears, kamu hapus semua air mata kamu. Just keep it going. Aku cuma akan pergi dengan senyuman ke mereka, dengan langkah yang seakan-akan terasa ringan. Karena yang kita tahu, salah satu rezeki yang paling indah adalah ketika kita masih memiliki orang tua. Dan aku sangat-sangat bersyukur aku bisa memahami arti kehidupan yang sebenarnya. I just hope, in this life, I win. Kamu gak sendirian kalau kamu ngerasain itu. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak yang merasakan hal yang sama. Yakin kan? Iya kan? Kamu bisa menyepakati itu? Kalau kata orang, waktu menyembuhkan, Biru sering kali bilang, waktu gak pernah menyembuhkan. Tapi waktu membantu kamu untuk bisa sembuh. Di sisa perjalanan kamu yang dikasih kesempatan ini, fokus sama apa yang kamu punya. Apa yang udah kamu rencanakan, jangan sampai gagal. Cuma karena kamu mikirin rasa sakit kamu sendiri. Rasanya sangat mungkin susah. Tapi Biru pernah cerita loh di bukunya Biru. Biru bilang gini, tidak semua hal pasti kuat dilalui. Belajar secukupnya, semampunya. Sebab kita harus paham, kapan kita harus bertahan, kapan harus berhenti, kapan harus pergi. Dan Biru berharap episode malam hari ini bisa menemani kamu di setiap perasaan kamu yang mungkin gak bisa kamu ceritakan sama orang lain. Because I hope dalam setiap kisah kehidupan kamu bisa menang kali ini. Salam sayang, Langit Biru. Podcast berserak bahagia dengan segala ceritanya.